Bahkan Mailer menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana dinilai dari uang yang diterima si pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunganya adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Nah, harga sewa dari uang itulah yang disebut dengan suku bunga dan biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga juga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Kemudian bunga juga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian mulai dari segi konsumsi, kredit, obligasi, serta tabungan. Jadi mungkin dalam artikel ini menyimpulkan bahwasanya memang kalau bicara suku bunga itu sebetulnya tanpa terasa, tanpa disadari, zaman dulu itu sudah melakukan transaksi pinjam-meminjam. Dan meminjamkan uang itu mungkin tidak sembarang meminjam. Jadi ya harus ada imbalannya gitu. Mungkin bahasa dulu belum muncul yang namanya suku bunga atau apa, tetapi bahasanya adalah lebih itu, harus dilebihin. Mungkin di sana minjam 100.000 ya harus dilebihin 120 atau 110. Mungkin istilahnya itu sejak zaman dulu memang ini sudah terjadi transaksi yang namanya suku bunga. Ya itu sudah ada. Kemudian karena berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga muncullah banyak para ahli yang memang sesuai dengan bidangnya melakukan penelitian, sehingga seperti Caldwell dan Mailer inilah salah satu yang memang mungkin yang lebih dikenal ya, memberikan penjabaran, mendefinisikan apa itu suku bunga dan apa namanya artinya ini terkait tentang suku bunga dan harga. Baik, dilanjut. Untuk selanjutnya dari sekian banyak definisi, coba ambil yang menurut kami mudah dipahami, karena banyak juga semakin banyak juga memang para ahli mereka memiliki definisinya sesuai dengan hasil analisa dan penelitiannya. Kemudian coba ada dari sekian banyak kami menemukan empat definisi yang mungkin kiranya cukup mewakili untuk mendefinisikan. Yang pertama ini tidak dikenali sumbernya, namun ada ininya ya, ada catatan kakinya dari link ya. Menurut kami ini sangat ringan bahasanya, kami bisa mempelajarinya bahwa suku bunga artinya harga dari pinjaman. Kemudian bunganya adalah suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh peminjam dan harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Ini sangat sederhana. Ya, kemudian yang kedua ini dari Sunaria catatan 2013 halaman 80 bahwa suku bunga adalah jumlah nilai atau harga yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Kemudian yang ketiga ini dari Judiceno tahun 2022 halaman 80 menyatakan bahwa bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uang mereka atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir ini dari Bank Indonesia, kita menemukan bahwa Bank Indonesia ini menyatakan suku bunga dari Bank Indonesia atau BI rate adalah suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur setiap bulannya dan diumumkan kepada masyarakat. Nah, ini definisi suku bunga yang kami ambil dari sekian banyak definisi. Sebentar, terlewat. Nah, kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah besarnya pinjaman, kemudian ada kebijakan pemerintah, kemudian juga kebijakan bank, kemudian jangka waktu, dan kemudian penghasilan dan pekerjaan. Nah, faktor besarnya pinjaman ini dijabarkan bahwa jumlah uang yang dipinjam tentunya akan mempengaruhi suku bunga yang harus dibayar. Semakin besar
pinjaman, maka semakin besar pula bunga yang akan didapatkan. Artinya suku bunga ini bisa meningkat bagaimana memang kita meminjam. Semakin besar pinjamannya, maka suku bunga kita semakin besar. Kemudian juga kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini adalah untuk kondisi-kondisi tertentu atau untuk waktu-waktu yang memang dianggap urgent dan darurat dan sebuah keharusan oleh pemerintah. Ini pemerintah bisa menentukan batas minimal atau maksimal dari suku bunga. Hal itu berlaku untuk bunga pinjaman dan bunga simpanan. Dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, pihak bank tidak boleh melebihi batas tersebut. Artinya jika pemerintah memang sudah menetapkan suku bunga minimal dan maksimal, seluruh bank tidak boleh semena-mena menaikkan atau menurunkan melebihi daripada ketetapan pemerintah. Kemudian adalah kebijakan bank. Nah, kebijakan bank ini juga bahwa dinyatakan setiap bank ini memiliki kebijakan yang berbeda, memiliki kebijakan masing-masing terhadap suku bunga. Banyak hal yang diperhitungkan oleh bank saat menentukan suku bunga seperti inflasi, perkembangan perekonomian, persaingan juga, kemudian juga suku bunga dari bank sentral atau masih banyak lagi mungkin ya. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu pinjaman mempengaruhi suku bunga karena adanya pertimbangan risiko. Pertimbangan risiko di masa mendatang. Pinjaman yang berjangka panjang biasanya memiliki bunga yang tinggi. Sebaliknya, pinjaman yang berjangka pendek memiliki suku bunga yang cukup rendah. Mungkin ini dimaksudkan karena yang berjangka panjang ini berisiko, ya, sangat berisiko sehingga suku bunganya ditingkatkan gitu. Dan yang terakhir adalah penghasilan dan pekerjaan. Jenis pekerjaan dan penghasilan akan mempengaruhi seberapa besar bunga yang akan didapatkan berdasarkan penilaian dari bank tersebut ya gitu. Jadi bank melakukan penilaian terhadap para peminjam mungkin terkait bagaimana pekerjaan ya. Artinya di sini pinjaman akan mendapatkan jumlah suku bunga yang berbeda-beda tergantung dari dari mereka memiliki pekerjaan tetap ataupun kontrak atau usaha sendiri. Mungkin ini ada perbedaan bagaimana ketika kita mengajukan kredit, kemudian kita mengisi data, kita dilakukan wawancara, kemudian juga hasil dari isian data. Ini yang paling utama adalah pekerjaan. Apakah kita pekerjaan yang memang tetap seperti ASN gitu ya, PNS, mungkin ini akan berbeda dengan yang memang yang kontrak. Ini bunganya akan berbeda dengan yang memang masih kontrak karena memang salah satu jaminannya. Kemudian juga yang memiliki usaha mungkin tingkat usaha ini dari sisi arus keuangannya ini juga penghasilannya berapa, pengeluaran berapa dan lain-lain ini juga akan menjadi yang menentukan daripada suku bunga tersebut. Dilanjut saja. Kemudian selanjutnya adalah dampak kenaikan dan penurunan suku bunga. Jadi dampak kenaikan dan penurunan suku bunga ini yang pertama adalah terkait kenaikan suku bunga, dampaknya adalah di sisi lain suku bunga naik, pihak bisnis maupun konsumen akan mengurangi pengeluaran mereka. Sementara jumlah pendapatan nasional dan harga saham turun. Kenaikan suku bunga ini sering dikhawatirkan oleh bank atau kreditur. Seperti para industri properti, suku bunga yang tinggi akan mengurangi tingkat penjualan rumah karena minat masyarakat yang menurun. Nah ini jika dampak kenaikan suku bunga ini adalah memang salah satunya adalah berdampak pada industri properti. Ini karena rumah sudah pada jadi ya, rumah sudah banyak. Kalau tidak mencapai target ini akan berdampak penjualan menurun, tentunya kerugian, apalagi nanti kerusakan properti tersebut. Kemudian juga adalah tadi dampak kenaikan, yaitu dampak kenaikan. Nah, yang sekarang adalah dampak penurunan suku bunga. Saat suku bunga turun dengan jumlah yang signifikan, biasanya bisnis dan konsumen akan meningkat pengeluarannya. Harga saham pun akan ikut naik. Di sisi lain akan ada penurunan tabungan ke bank karena bunga tabungan dan deposito di perbankan ikut turun. Ya, artinya jika ketika ada penurunan suku bunga di sini, maka kebanyakan ya konsumen ini akan banyak pengeluaran gitu ya mungkin gitu karena mungkin mengejar gitu mencari untuk keuntungan yang lebih. Kemudian
Oke, untuk dari saya mungkin untuk membahas suku bunga, untuk selanjutnya nanti akan dilempar ke narasumber yang kedua, ini Ibu Koni untuk menyampaikan. Dari saya mohon maaf apabila terlihat kaku, banyak kesalahan dan lain-lain, mohon dimaklumi. Terima kasih kepada Ibu Koni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yusron atas waktunya dan juga untuk Bapak Imam Hanifah, Bapak Doktor, dan juga teman-teman yang lainnya. Izin untuk menambahkan terkait dengan biaya bunga. Dari biaya bunga sendiri ini memang terdiri dari beban bunga yang dikapitalis, kemudian juga jenis perlakuan beban bunga, kemudian ketentuan dalam mengukur biaya pinjaman, pengaruh jangka waktu periode dalam biaya beban bunga. Nah, ini kita juga ingin memberikan juga pengertian dari definisi biaya bunga. Nah, ini pengertiannya adalah dasar beban atau biaya bunga adalah beban yang dicatat ke dalam laporan laba rugi, sehingga akan mengacu pada suatu entitas seperti bank, kreditur, atau pihak pemberi pinjaman lainnya dengan jangka waktu tertentu. Dalam siklus biaya akuntansi, biasanya pinjaman tersebut termasuk hutang, pinjaman, kemudian juga obligasi, konversi, dan kredit yang dibebankan pada perusahaan. Tapi dalam biaya pinjaman dikapitalisasi akan sangat berhubungan dengan beban pinjaman atas aset tetap ataupun saldo pinjaman untuk penyusutan aset dalam jangka waktu yang panjang, sehingga biaya pinjaman yang ada di dalam laporan keuangan akan langsung dicatat ke dalam laporan laba rugi dan laporan neraca yang berguna agar bisa membantu para investor dan pihak kepentingan perusahaan lainnya. Kemudian apa sih atau mengapa adanya beban bunga yang dikapitalisasi? Ini berdasarkan Financial Accounting Standard Board atau FASB. Tujuan dilakukannya kapitalisasi biaya bunga dalam suatu biaya pinjaman adalah agar bisa memperoleh suatu angka dan harga perolehan yang bisa menghasilkan suatu investasi dari semua aset total tersebut. Nah, alasan dikapitalisasi beban bunga ini adalah satu sebagai pengukuran nilai aset sehingga biaya bunga akan menjadi total dari harga tersebut. Kemudian juga ada harga perolehan termasuk biaya pinjaman, kemudian yang harus dibayar oleh pihak perusahaan atas adanya pembangunan. Ini juga ada berikutnya pembenahan pada biaya bunga akan mempengaruhi biaya pendapatan selama kegiatan operasional perusahaan berlangsung. Dan yang terakhir, ada beban bunga sela kegiatan operasional perusahaan yang akan sangat mempengaruhi pendanaan biaya. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya silakan untuk narasumber lainnya untuk menambahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang tingkat suku bunga dan determinan tingkat bunga pasar. Ini ke ketua dulu, silakan Pak Yusron. Baik, seharusnya ini Pak Asro ya, mungkin belum masuk ya Pak Irfan. Ya, oke. Ya, Pak Ketua dulu, Pak Ketua. Baik, siap. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Ini tingkat suku bunga dan determinan tingkat bunga pasar. Jujur saja, kami kesulitan untuk mengerti. Kami sulit untuk memahami. Referensinya sangat kurang. Cari-cari internet sangat-sangat sulit sekali. Sehingga kami hanya menemukan membahas di tingkat suku bunga saja, sementara determinan tingkat pasar tidak kami temukan. Mungkin ini jadi catatan Pak dosen untuk memberikan gambaran untuk kami terkait ini. Baik,
tidak banyak ya. Yang pertama adalah penjabaran tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau loanable funds. Kemudian juga tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi menabung. Nah, ada konsep tingkat suku bunga. Ada dua konsep. Yang pertama adalah konsep real interest rate, yaitu tingkat suku bunga yang merupakan tingkat suku bunga normal atau dikurangi dengan tingkat inflasi. Kemudian juga konsep yang kedua adalah konsep atau pendekatan yield to maturity. Dipandang sebagai konsep yang dapat menjelaskan tingkat suku bunga dengan lebih akurat. Yield to maturity diartikan sebagai tingkat suku bunga yang diperoleh dari present value atas penerimaan cash flow instrumen hutang yang dinilai. Ini karena ada present value ya, pernah di pertemuan yang lalu oleh Pak Dokter mungkin menggunakan rumus yang rumus present value begitu kira-kira. Oke, baik, karena tadi sepertinya Pak Asro sudah hadir, ini supaya kita sama-sama bersama-sama presentasi, kita bersama-sama belajar. Untuk struktur waktu tingkat bunga kami serahkan kepada Pak Asro untuk menjabarkan. Silakan. Terima kasih.
Ya. Baik, di pembahasan atau presentasi kami yang terakhir, kami memasukkan Pak Dokter, kami memasukkan simulasi atau latihan, biarpun ini tidak ada di panduan Pak Dokter, tetapi kami dari kelompok 1 menganggap penting untuk agar teman-teman kita tahu tentang penentuan suku bunga, penghitungannya seperti apa. Maka kelompok 1 memutuskan untuk memasukkan latihan tentang penghitungan suku bunga. Dan penghitungan suku bunga ini akan dipandu oleh Pak Ketua kelompok lagi. Silakan Pak Ketua. Terima kasih moderator. Izin Pak Dokter dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dalam latihan ini mohon maaf, memang kalau membaca dari seluruh rincian pembahasan tadi yang disampaikan itu memang ada masing-masing memiliki hitungan-hitungannya, akan tetapi
Ya, kami hanya berusaha semampu kami, hanya mendapatkan 2 contoh saja. Mungkin yang untuk yang lainnya kami tidak sempat ya, karena waktu yang sedikit. 1 minggu itu ternyata sangat sedikit sekali, apalagi dengan 2 tugas yang sama-sama harus selesai dalam 1 minggu. Pertama adalah tugas manajemen keuangan harus selesai. Untuk kelompok saya memang pertama sehingga deadline 1 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan tugas MSDM, artinya kita melaksanakan tugas itu secara simultan gitu. Hanya tetapi ya artinya dua-duanya dijalankan, dua-duanya dikerjakan, sehingga untuk manajemen keuangan sangat-sangat terbatas untuk mencari sumber-sumbernya. Untuk latihan juga kita hanya bisa memasukkan 2 saja, mudah-mudahan ini bisa dimaklumi, yaitu terkait tentang suku bunga dan menghitung bunga bank. Nah, langsung untuk ini ada contoh latihan untuk suku bunga, yaitu sebagai simulasi Anda mendapatkan pokok pinjaman dari bank sebanyak 48 juta dengan flat 5% per tahun. Jangka waktu yang telah disepakati untuk pengembaliannya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini ada rumus suku bunga. Di dalam makalah memang kita masukkan rumus ini. Suku bunga sama dengan Pi kali L kali T dibagi JB, jangka waktu ya, jangka waktu pengembalian. Nah, ini kita coba mengklasifikasikan dari simulasi soal tersebut sesuai dengan rumusnya. P ini adalah pokok pinjaman yaitu 48 juta, kemudian L adalah flat bunganya, bunga per tahun yaitu 5%, dan T-nya adalah 2 tahun, untuk pengembalian 2 tahun. Kemudian juga untuk jangka pengembalian ini kita ambil bulannya, yaitu selama 2 tahun ini adalah 24 bulan. Nah, penyelesaiannya yaitu sesuai dengan rumus. Setelah kita ketahui, kita lanjut untuk mulai proses. Kita mulai masukkan P-nya itu adalah 48 juta. Kemudian dikali bunga flatnya itu 5%, kemudian juga dikali 2 ya, dikali 2 tahun ya, dikali 2 tahun, kemudian dibagi 24 bulan. Kemudian suku bunga ini keluar atau diperoleh sebanyak 200.000. Nah, setelah itu kita coba untuk melihat atau menghitung nilai total cicilan yang harus dibayar per bulannya adalah dari pokok pinjaman dibagi 24 bulan yaitu 2 juta. Artinya pinjaman ini per bulannya adalah sebanyak 2 juta. Nah, tetapi dalam pinjaman ini belum dihitung plus dengan bunganya karena sudah menghitung suku bunga, sehingga dalam per tahun ini kita coba untuk hitung total cicilan per bulannya adalah dari 2 juta ditambah bunganya 200.000, yakni setiap bulan adalah 2.200.000. Nah, itulah sederhananya menghitung. Jika salah ya mohon dikoreksi. Ini memang kerja keras sekali. Mohon maaf ya. Kemudian kita langsung ke simulasi yang kedua, yaitu tentang bagaimana mencatat bunga bank. Untuk mencatat bunga bank ini sebuah kasus, yaitu PT ABC mengambil pinjaman bank sebesar 100 juta di tanggal 1 Februari tahun 2021 dengan tingkat bunga tahunan yaitu sebesar 8%. Nah, tujuan dari dilakukannya pinjaman ini adalah untuk pembiayaan pembangunan dan produksi perusahaan. Kemudian pembangunan yang dilakukan PT ABC ternyata dimulainya adalah tanggal 1 Maret 2021. Nah, perusahaan tersebut menginvestasikan dana sebanyak 80 juta sebagai uang pinjaman selama periode 2 bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April tahun 2021. Dengan suku bunga pinjamannya yaitu sebesar 3% per tahun. Lalu kemudian berapakah biaya bunga pinjaman yang dikapitalisasikan pada tahun 2021? Nah, untuk menyelesaikan ini mungkin kita sedikit merinci, yaitu bagaimana bila pinjaman dana dilakukan tanggal 1, maka beban bunga yang dikapitalisasikan itu hanya bisa mulainya pada 1 Maret.
Nah, jika semua syarat itu pun jika semua syarat dipenuhi ya, maka jika syarat sudah dipenuhi, maka di 1 April perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini dimulai dari 1 April. Nah, diklasifikasikan kembali pinjamannya adalah 100 juta, kemudian bunganya per tahun adalah 8%. Nah, kemudian menginvestasi dana sebesar 80 juta ini untuk 2 bulan tadi ya. Pada periodenya 2 bulan yaitu Maret April. Kemudian juga dengan bunga pinjaman 3%. Nah, kemudian perhitungan 9 bulan inilah adalah perhitungan dari bulan April ya, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, dihitung selama 9 bulan. Karena dimulainya adalah dari April sesuai dengan penjabaran di atas, dimulai dari April. Nah, kemudian dimulai menghitung dari beban bunga ini, bagaimana mencari beban bunga. Pokok pinjaman 100 juta dikali 8% dikali 9 ya tadi ya, 9 bulan itu dikali 12 bulan dikali 12 sama dengan 6 juta. Nah, kemudian adalah catatannya atau dengan bunga real dengan metode bunga efektif yang muncul. Dilanjut ya, selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menghitung pendapatan investasi, yaitu 48 juta dikali 3% ya, 80 juta ya yang tadi investasi, 80 juta dikali 3% dikali 2 bulan dan kali 12 bulan juga. Hasilnya adalah 400. Nah, total beban bunga dikapitalisasi. Nah, ini adalah yang akhir. Total beban bunga dikapitalisasi tahun 2021 ini adalah beban bunga dikurangi dengan pendapatan investasi, yaitu yang tadi yang di atas beban bunga 6 juta, kemudian juga pendapatan investasinya adalah 400.000 dikurangi ya, dan 6 juta dikurangi 400 hasilnya adalah 5.600.000. Baik, itu dari kami 2 simulasi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika memang salah mohon untuk diperbaiki, mohon juga mungkin untuk nanti diluruskan hal-hal yang lainnya, mudah-mudahan tidak mengajarkan sesuatu hal yang sesat. Sekali lagi kami juga khawatir mengajarkan sesuatu hal yang sesat, tetapi mudah-mudahan dari latihan, dari belajar ini dapat diluruskan oleh dosen kita Pak Haji Dr. Imam. Terima kasih Bapak moderator. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Kita sudah siapkan makalahnya, presentasinya adalah kita ambil poin-poinnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang telah memaparkan atau mempresentasikan makalah yang kita buat bersama-sama. Dan di sesi akhir ini kami memohon kepada tentunya Pak Dokter beserta teman-teman untuk menyempurnakan agar makalah yang kami susun ini sempurna. Mungkin dibuka ruang diskusi, atau kami juga ya intinya mohon masukan dari Pak Dokter dan teman-teman untuk kesempurnaan makalah yang kami susun ini. Jika dimungkinkan mungkin dibuka sesi tanya jawab Pak Dokter. Ya, saya kira presentasi yang R2 dulu ya, supaya lengkap informasinya. Siapa tahu bisa saling melengkapi.